Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Di dadaku ada hargamu, ada sukaku, ada prioritasku, ada yang menyatu, semua jadi satu di dalam dadaku. Hanya untukmu Indonesia. Internet tercepat XL Axiata. Ada untuk Indonesia. Tagihan kuota kita bulan ini pasti bengkak deh. Bengkak. Langganan XL1 Fiber sekarang. Dapat wifi rumah unlimited dan kuota HP besar untuk sekeluarga di satu paket. Cuma 334.000 sebulan. Tagihan kuota kita bulan ini pasti bengkak deh. Bengkak.
Langganan XL1 Fiber sekarang. Dapat WiFi rumah unlimited dan kuota HP besar untuk sekeluarga di satu paket. Cuma 334.000 sebulan. Halo, aku Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sister Net, kamu bisa leveling up skill bisnis impian kamu. Nah, di aplikasi Sister Net itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Di dadaku ada hargamu, ada sukaku, ada prioritasku, ada yang menyatu, semua jadi satu di dalam dadaku. Hanya untukmu Indonesia. Internet tercepat XL Axiata. Ada untuk Indonesia.
Tagihan kuota kita bulan ini pasti bengkak deh. Bengkak. Langganan XL 1 Fiber sekarang. Dapat WiFi rumah unlimited dan kuota HP besar untuk sekeluarga di satu paket. Cuma 334.000 sebulan. Halo, aku Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sister Net, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sister Net itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar.
Internet tercepat XL Axiata. Ada untuk Indonesia. Tagihan kuota kita bulan ini pasti bengkak deh. Bengkak. Langganan XL 1 Fiber sekarang. Dapat WiFi rumah unlimited dan kuota HP besar untuk sekeluarga di satu paket. Cuma 334.000 sebulan. Halo, aku Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang nggak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan. Halo semuanya, halo sister dan juga seluruh peserta. Gimana masih semangat dong hari ini di hari semangat. Baik, tentunya kali ini masih bersama saya di Lestari. Selamat datang di kelas 4 untuk mental health mengatasi burnout dalam menjalani bisnis. Tentunya di acara Festival Webinar Pintar 2022 Sisternet powered by XL Axiata. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu walaupun secara online tapi tentunya semangatnya sampai ke studio ini. Dan tentunya di kelas kali ini kita akan membahas seputar mental health. Dengan tema mengatasi burnout dalam menjalani bisnis. Nah, tapi sebelum kita memulai kelas hari ini, nah kita akan mendengarkan presentasi singkat terlebih dahulu. Tentunya dari tim XL Axiata Business Solution. Nah, silakan kakak-kakak untuk langsung dimulai saja presentasinya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sister semuanya. Boleh dibantu share. Oke, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Anissa. Kebetulan saya dari XL Axiata Business Solution. Pagi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi semua sister-sister yang ada di sini untuk bisa lebih memajukan bisnis-bisnis kita di era digital 4.0 ini. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, dilanjut aja boleh? Oke, terima kasih. Nah, saya pengen membahas dulu permasalahan apa sih utama yang dihadapi oleh UMKM akibat dari pandemi ini. Yang pertama mungkin karena pandemi kita ada PPKM level, jadi tidak ada aktivitas penjualan offline. Nah, ini yang kadang juga bukan kadang ya, mungkin lebih utama adalah menghambat revenue atau pemasukan kita untuk bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, kemudian yang kedua, pada saat pandemi ini masyarakat berubah haluan atau para pebisnis berubah haluan untuk memasarkan bisnisnya ke dunia online. Nah, di sini di dunia online ini mungkin beberapa dari UMKM kita itu mengalami kesulitan untuk menaikkan atau meningkatkan brand awareness-nya. Dikarenakan mungkin sosial media mereka belum siap follower dan segala macamnya. Nah, jadi pada saat kita menghadapi pandemi atau kita menghadapi di era digital ini memang sangat-sangat diperlukan brand awareness kita di dunia online itu sendiri. Nah, kemudian daya beli pembeli menurun jelas karena keadaan ekonomi juga dipengaruhi oleh pandemi ini.
terus kesulitan permodalan. Nah, dengan sedikitnya order yang muncul atau penjualan yang menurun juga membuat kesulitan para pebisnis itu untuk memutar modalnya sebagai pelaku usaha. Boleh next? Oke. Nah, untuk mendukung para sister memajukan bisnisnya di dunia online, kami dari Excel Axiata bekerja sama dengan Avana. Avana ini adalah salah satu platform nomor 1 yang bisa sister gunakan untuk membantu para sister ini berjualan atau memasarkan produknya di dunia sosial. Boleh next? Oke. Nah, kenapa sih harus Avana atau Bis Avana? Jadi Bis Avana ini adalah satu platform yang bisa membantu meningkatkan penjualan online dengan cara yang lebih persuasif di zaman sekarang. Nah, apa aja yang Avana punya itu kita akan memberikan para sister ini adalah website. Jadi website untuk toko online-nya para sister. Kemudian kita juga include-kan di situ adalah Instagram Shop. Kemudian ada Facebook Store, Messenger Store, dan WhatsApp Commerce. Nah, dari platform-platform ini diharapkan dapat meningkatkan lagi penjualan para sister yang sekarang sedang mungkin ada yang kesusahan untuk berusaha untuk menjual online. Boleh next? Oke, nah kenapa Avana lagi? Yang pertama, jadi kita akan, kalau misalkan para sister ini mengaktifkan Bis Avana, sister tuh akan mendapatkan satu dashboard yang sistemnya terpusat atau tersentralisasi. Jadi secara otomatis itu sister bisa mengatur produknya sister, mengupload, kemudian secara sentral juga menerima pesan dan komen dari berbagai saluran atau channelnya. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan yang bisa didapat itu dari website, Facebook Messenger, Facebook Shop, Instagram Shop. Nah, itu kita bisa kelola di satu dashboard ini. Kemudian yang kedua adalah inventory update-nya. Jadi sistem manajemen inventaris yang memang real time, yang terhubung ke semua channel penjualan para sister. Kemudian yang ketiga adalah monetisasi. Nah, aktivitas transaksi ini dapat menggunakan berbagai metode pembayaran yang mudah, aman, dan terpercaya. Jadi tiga tahapan ini itu sudah ada di satu dashboard kalau sister mengaktifkan Bis Avana sendiri. Next. Oke. Nah, benefit lain yang bisa sister dapat adalah karena kita sudah mulai online nih, jadi kita tuh bisa meningkatkan brand kita di mata customer. Kenapa? Oh, ternyata misalkan nih shop kita atau online shop kita ternyata punya website sendiri nih yang domainnya bisa kita custom sesuai dengan nama usaha kita. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak melulu kita jualan di e-commerce yang lain, tapi merambah ke channel penjualan online yang baru. Kemudian tingkat konversi penjualannya jelas lebih tinggi karena channelnya, sumbernya itu kita sudah nyebarin tuh kemana-mana. Nah, kemudian komitmen jangka pendek atau bonus kuota internetnya juga pasti dapat. Jadi kenapa Bis Avana? Karena biasanya kan mungkin ada satu platform yang mengharuskan para sister itu untuk membeli atau subscribe selama 6 bulan atau 1 tahun. Nah, di sini kami tidak mengharuskan itu, jadi komitmen kita jangka pendek, plus dengan harga yang sudah tertera di slide saya itu 125.000 sudah bisa dapat dashboard plus bonus kuota internetnya. Kemudian yang tadi semua dalam satu platform, dan plus bonusnya adalah jika sister mengaktifkan Bis Avana ini kita akan memberikan pelatihan digital marketing gratis. Jadi apa aja, jadi dari mulai memantau semua aktivitas penjualan di online channel, kemudian pembayaran dan review dalam satu platform yang sama, itu nanti bisa kita dapatkan di dalam satu grup Bis Avana ini. Kayaknya dari saya cukup, atau mungkin ada slide berikutnya? Oke,
Terima kasih. Ada kabar baik nih bagi para sister mungkin yang mau mengaktifkan Bis Avana di acara ini bakalan dapat hadiah kejutan dari panitia. Silakan mungkin nanti di panitia minta tolong bisa di-share QR code-nya untuk bisa mengaktifkan Bis Avana ini. Dari saya cukup, terima kasih banyak. Semoga acara hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Anissa. Tentunya seluruh sister-sister yang pada weekend ini tetap semangat ya untuk mengikuti festival webinar Pintar 2022, tentunya powered by XL Axiata. Nah, baiklah kali ini tentunya untuk teman-teman, tanpa membuang waktu lagi tentunya kita akan memperkenalkan ada sosok psikolog yang kita juga undang, yang juga sudah bersama-sama kita kali ini. Dan ini psikolog muda yang sangat inspiratif dan tentunya tidak asing lagi. Dan beliau juga masih aktif sebagai salah satu psikolog di Jogja International Hospital dan lulusan terbaik Fakultas Psikologi UGM. Boleh tepuk tangannya dong. Dan tentunya berbekal pengalaman lebih dari 10 tahun, membuat beliau berani mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan psikologi, kesehatan mental, juga pengembangan diri dan talenta pada 7 tahun yang lalu. Nah, tentunya ini juga tanpa sebentar. Baik. Nah, ini dia tentunya ada APDC Indonesia yaitu Analisa Personality Development Center. Tanpa berlama-lama lagi kalau begitu, sister kita akan sambut saja Mbak Analisa Widianingrum. Baik, halo Mbak Ana. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Mbak Di. Aduh seneng banget bisa ketemu secara virtual. Salam kenal sebelumnya. Ya, mudah-mudahan next time kita ketemunya langsung secara live ya. Aku manggilnya berarti Mbak Ana ya, boleh ya? Iya betul banget Mbak Di. Kayaknya kalau Analisa Widianingrum lagi panjang banget ya. Betul. Oke, tentunya Mbak Ana ini juga akan membawakan materi seputar mental health bersama dengan Mbak Yuria Eka Litani, yaitu founder dari sebuah usaha kuliner dengan brand Bostik. Bener ya nyebutnya Bostik ya? Oke, halo? Iya, kayaknya Mbak Yurika tadi sudah bergabung, Mbak Di. Mungkin ada kendala koneksi sedikit ya. Baik, kalau begitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Yang pasti silakan Mbak Ana untuk menyapa terlebih dahulu sister kita yang kali ini sudah nonton dari tadi. Silakan. Iya, thank you Mbak Di. Halo semuanya sister, thank you banget Sister Net. Ini senang sekali, saya Analisa Widianingrum, tadi udah dikenalin oleh Mbak Di, saya seorang psikolog, tapi bisa dibilang saya juga entrepreneur nih Mbak Di. Jadi mungkin kalau nanti kita cerita-cerita bisa dua arah juga, saya juga bakalan sharing juga pengalaman saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang entrepreneur juga gitu ya, karena menjalankan bisnis di bidang konsultan itu sesuatu yang menantang juga gitu kalau kita bicara tentang kesehatan mental. Psikolog juga manusia, stres itu biasa dan gimana cara kita menghadapinya, kita akan ngobrol bareng di sesi ini bareng sama Sister Net. Nanti Mbak Yurika mungkin juga bakalan sharing ya Mbak Di ya, pengalaman langsung gitu di menjalankan bisnis Bostik. Tapi sebelumnya nih para sister yang udah bergabung di webinar kita, boleh dong tulis di kolom chat, ini dari kota mana aja sih? Boleh silakan tulis di kolom chat, karena saya lihat tadi kayaknya udah pada kenalan-kenalan gitu Mbak Di kolom chat. Nih ada yang dari Pemalang, ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Semarang. Waduh, ini kayaknya Aceh, Banyumas. Jadi saya rasa nih obrolannya bakalan seru banget ya kalau kita ngobrol dari hati ke hati, ngomongin gimana sih mental health, gimana sih burnout. Itu biasa nggak sih kalau kita ngadepin tekanan di akhir tahun? Target-target yang mungkin kayaknya bakal banyak cerita-cerita terselubung gitu Mbak Di. Benar nggak sih Mbak Di? Benar banget, apalagi kalau misalnya bisa dilihat kita tinggal beberapa hari ke depan kan meninggalkan 2022. Apakah kita sudah siap atau mungkin ada beberapa orang yang udah 2023 lagi, 2022 kemana aja? Bisnis Ya, yang betul. kita citakan dari dulu sudah sepanjang ataupun sesukses apa? Berarti lengkap banget nih, sosiolog iya, juga entrepreneur iya juga. Wah lengkap banget ya Mbak Ana ya. Insya Allah nanti Mbak Di ya, semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang join di sini gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal burnout sendiri nih, kayaknya kan saya tuh ini banget Mbak Di, kayak suka dianggap sebagai the queen of work-life balance. Kayak, ini mana kayak susah ya, work-life balance. Padahal sebenarnya nih, saya pengen kasih tahu, that's very
benar-benar nggak possible. Itu tuh kayak bisa dibilang omong kosong ya. Orang ngelihatnya kayaknya di medsos tuh kita bisa manage semua relasi kita di rumah, relasi kita bisnis. Tapi sebenarnya semua tidak seindah di media sosial. Saya pengen ngaku itu dulu. Kalau Bener. psikolog juga ada sisi stresnya, psikolog juga ada sisi burnout-nya gitu ya. Kayaknya work life balance itu nggak bakalan relate lagi belakangan ini karena kita nggak mungkin balance itu dianalogikan dengan 8 jam kita istirahat, 8 jam kita usaha, 8 jam kita sama keluarga gitu kan atau tidur gitu. Jadi kayaknya saya rasa gimana kita dealing sama situasi yang sekarang terkait balance itu jadi membuat kita makin stres nggak sih Mbak Di? Stres nggak stresnya mungkin tergantung dari apa yang dilakukan sebenarnya ya. Tapi benar berarti ini possible berarti ya work life balance semuanya bisa dijalankan beneran possible atau impossible sih sebenarnya? Kalau aku rasa tuh kayaknya kita bisa ganti dengan harmonisasi Mbak Di. Jadi kenapa sesi ini Suka kita bahasanya. bilang yes, betul banget gitu. Supaya teman-teman tuh nggak terjebak sama yang namanya balance itu sendiri. Khawatirnya semakin kita mengejar keseimbangan, kita semakin stres dan justru malah itu yang menjadikan kita burn out, Mbak. Nah, makanya mungkin nanti saya pengen teman-teman yang sekarang join gitu kan, kita bisa sama-sama ngobrol sebenarnya kalau kita ngomongin keseimbangan, keseimbangan tuh yang dipengenin yang seperti apa sih? Apakah dari segi waktu atau dari segi engagement kita saat mengerjakan peran-peran kita? Karena kan teman-teman di sini nggak cuma jalanin bisnis. Ada yang jadi seorang istri, ada yang jadi seorang ibu, ada yang jadi seorang anak, adik, kakak gitu ya. Peran-peran kita yang sekarang ini sebagai seorang perempuan ternyata membuat kita terjebak pada kesempurnaan gitu. Dan akhirnya saya sering banget ngadepin beberapa situasi pada saat saya di ruang konseling atau pada saat saya sendiri juga mengalami sebagai seorang entrepreneur. Saya tuh kadang ngerasa kayak ini benar nggak sih saya lagi ngalamin burnout? Apa iya saya tuh harus berhenti? Apa iya saya tuh kayak udah nggak sanggup lagi? Tapi satu sisi katanya harus optimis sebagai seorang pengusaha. Katanya sebagai womanpreneur kita kayak energinya harus all out gitu kan. Nah, sebelum kita ngebahas tentang kesehatan mental itu sendiri, saya pengen teman-teman memahami dulu burnout ini artinya apa, Mbak Di. Jadi burnout itu adalah kondisi di mana saat teman-teman tuh lagi capek banget. Pernah nggak sih teman-teman, para sister, kemudian Mbak Jurika mungkin nanti kalau udah bergabung gitu ya bisa cerita juga. Ada di satu titik kayak udah tidur kok nggak selesai-selesai ya capeknya, padahal aku tidur udah 8-10 jam sehari. Olahraga kayaknya udah, tapi kok asam lambung naik mulu ya, udah ke dokter minum obat nggak sembuh-sembuh. Betul, Terus itu kayak, penyakit kebanyakan orang ya sekarang ya. ya nggak sih Mbak, kayak aku ngerasa beberapa keluhan-keluhan fisik ini relate sama beberapa kondisi psikologis yang kita nggak sadar ternyata stres-stres atau tekanan yang terjadi pada pekerjaan kita, pada peran-peran kita di rumah, pada peran-peran kita di lingkungan, itu terakumulasi dan kadang terabaikan gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba udah berapa bulan kita ngalamin siklus di mana kita jadi kayak gampang capek, kita jadi ngerasa kayak sulit banget untuk bisa ngerasa optimis sama hidup gitu ya. Yang paling parah lagi emosi kita jadi nggak stabil. Jadi gampang lebih marah-marah sama anak, tangki cintanya tuh kayak drain gitu. Terus kalau kita lihat tuh kadang-kadang baru sadar kok profit aku sebagai entrepreneur misalnya teman-teman punya target profit gitu ya. Kok produktivitasnya tidak seperti tahun lalu ya? Kok kinerjanya menurun ya baik dari tim maupun kita sebagai owner. Dan rasanya udah sibuk kayak gimana pun, kok saya tuh kayak nggak connect ya sama teman-teman. Saya nggak punya sahabat lagi ya. Saya nggak punya kehidupan sosial di luar kehidupan saya sebagai entrepreneur. Nah, kalau teman-teman di titik ini, artinya teman-teman di kelas yang tepat. Nah, itulah kenapa Excelasiata pengen memberikan support kepada teman-teman yang sekarang sebagai seorang womanpreneur. Mungkin kita merasa bahwa sekarang kita itu lagi di dalam kondisi pandemi, kemudian prediksi resesi gitu ya Mbak Ardi. Rasanya ngelihat berita-berita tentang pesimisme terhadap resesi global, terhadap isu bisnis itu jadi kayak membuat kita takut. Nah, tanpa disadari ketakutan itu mempengaruhi beberapa kondisi fisik kita yang jadi sulit tidur. Gara-gara sulit tidur kita jadi pusing. Gara-gara kita terlalu pusing mikirin energi negatif itu kita jadi kayak ngerasa kurang istirahat. Besoknya
kita ngerasa beberapa keluhan, misalnya nih kalau ada orang yang sensitifnya di asam lambung, dia akan ngerasa GERD-nya kumat, deg-degan, udah periksa ke dokter hasil labnya bagus gitu. Disertai dengan kondisi emosi yang nggak stabil gitu. Gampang marah, gampang kewalahan, emosinya juga jadi mudah mudah terpicu dikit, hal-hal sederhana yang kayaknya biasanya tuh nggak pernah kenapa-kenapa, pada saat itu tuh jadi membuat teman-teman ngerasa nggak nyaman sama emosi teman-teman sendiri. Nah, yang paling parah lagi sampai mengarahkan kepada produktivitas yang menurun. Males makan, males tidur. Nah, itulah beberapa ciri-ciri bahkan sampai loss of sexual desire nih ya buat yang berkeluarga, atau kesulitan untuk bisa melakukan relasi dengan orang-orang terdekat kita. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi perhatian awal dulu nih Mbak Di terkait dengan burnout itu apa dan bagaimana gejalanya, supaya teman-teman para sister di sini bisa mendeteksi kalau emang iya, nggak apa-apa. Kita semua manusia, it's okay to not be okay. Begitu Mbak Di. It's okay to not be okay. Aku suka kata-kata itu. Tentunya menyemangati. Nih Mbak Ana, biasanya kan yang kita tahu 2 tahun ke belakang, ini kan kita juga menghadapi yang namanya pandemi ya kan. Semakin banyak mungkin orang-orang atau pasien yang ngobrol gitu, yang curhat. Karena kan sekarang penyakitnya bertambah ya, ada GERD, overthinking, anxiety ya. Lebih banyak seperti yang itu kan. Nah, Iya ini banget Mbak. betul betul betul. Ya mudah-mudahan sih segala sesuatunya bisa pulih ya. Pandeminya mudah-mudahan menjadi endemi dan kitanya juga jadi lebih sehat lagi, nggak overthinking lagi gitu. Nah, kali ini aku mau tanya nih tentang APCD atau APCD sih sebutnya. APDC ya Mbak ya. Analisa Personality Development Center ya. Oke, boleh jelasin ke kita dong, ceritain sedikit apa itu APDC? Iya, jadi APDC ini adalah sebuah perusahaan di bidang konsultan psikologi, Mbak Di. Waktu itu aku mendirikan APDC itu waktu umurku masih 26 tahun, sekitar 2015. Seorang ibu dari 2 orang anak yang waktu itu baru lulus S2 dan ngerasa galau, aku mau ngapain ya dalam hidupku ketika aku menjadi ibu baru. Ibu muda yang ngerasa kalau mau kerja takut ninggalin anak karena kayak ada rasa bersalah sebagai ibu. Pasti teman-teman pernah di titik itu gitu. Dan ternyata pada saat di titik terendah itu justru momen aku sadar bahwa psikologi ini adalah suatu proses yang harus aku dalami dulu. Sebelum masuk ke kehidupan klien, praktek di rumah sakit, itu ternyata membuatku jadi kayak ada tantangan pada saat orang-orang tuh takut ke psikolog. Orang ngerasa kayaknya kalau psikolog itu kayak sesuatu yang mengerikan gitu. Nah, akhirnya dari situ aku membuat sebuah platform APDC, itu tuh sebenarnya platform edukasi awalnya. Aku pengen memberikan satu pemahaman kepada halayak, terutama untuk generasi muda, bahwa ke psikolog itu nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita bikinlah konten-konten tentang kesehatan mental, terus kita bikin kelas-kelas konseling, terus bikin kelas training, dan alhamdulillah udah berjalan sekitar 7-8 tahun, kita masuk ke ranah tidak hanya individu, tapi ke organisasi dan ekosistem yang lebih besar lagi. Itu sih yang aku kerjakan 7-8 tahun belakangan ini. Ih, keren, 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 keren. Berarti APDC ya sebutnya ya. Yes, betul Mbak. Bener. Nah, jadi belajar sambil ngembangin diri sendiri melalui perusahaan itu sendiri. Jadi cocok banget nih temanya buat aku sebenarnya Mbak Di. Berarti segala sesuatunya pas lah ya hari ini ya. Iya betul banget. Oke, baik. Nah, berbicara tentang APDC itu, kan tadi bilang kalau misalnya kita mau datang ke psikiater, mungkin kalau di Indonesia sendiri kan beberapa masyarakat bilang ke psikiater, gila ya, gitu bener nggak sih? Sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau sekarang di 2022 menjelang 2023 masih seperti itu nggak sih orang berpikiran? Kayaknya saya rasa udah berubah banyak ya, terutama terkait dengan keterbukaan informasi teknologi gitu ya. Apalagi seperti program yang dibuat Excel Asiata ini menurut saya jadi satu awareness yang baik tentang kesehatan mental gitu ya, melalui kelas-kelas ini, edukasi. Apalagi kan sekarang dengan satu genggaman tangan gitu ya, dengan internet kita bisa menjangkau banyak pengetahuan, pemahaman yang dulu sebelumnya orang tuh nggak bisa tahu apa sih kesehatan mental gitu. Jadi saya rasa sekarang ini justru awareness orang tentang mental health ini semakin tinggi, tapi ini Mbak Di, tantangan juga buat kami profesional, banyak banget yang akhirnya melakukan self diagnose dengan adanya informasi-informasi itu. Jadi misalnya kayak, aduh kayaknya Mbak Analisa
Analisa, aku tuh habis nonton video Mbak Ana di YouTube, aku tuh cocokologi gitu loh. Jadi kayak padahal sebenarnya ya nggak apa-apa, itu awareness. Tapi jangan sampai cocokologi awareness-nya itu menjadikan teman-teman ngedrop, terus nggak meminta bantuan profesional, malah memperburuk kondisi. Harapannya dengan adanya konten edukasi, awareness orang meningkat, teman-teman justru lebih aware lagi dan lebih merawat kesehatan mental teman-teman yang kita punya sekarang gitu. Iya, mantap banget. Tentunya sayangi diri sendiri gitu ya, Mbak ya. Iya, betul banget. Itu yang paling penting sih, Mbak. Kalau kita lihat sekarang kita nggak tahu gitu yang menjadi pemicu burnout kita tuh apa? Apakah diri kita? Ya, karena kadang-kadang kan kita dilahirkan oleh keluarga yang saya nggak tahu ya, ada orang tua yang memberikan apresiasi yang cukup, afeksi yang cukup, ada yang enggak. Nah, dengan pola asuh itu bisa jadi memicu hal-hal sederhana. Misalnya ketika lagi capek kerja, terus kemudian nggak ada yang apresiasi, karena background internalnya tuh nggak kuat, dari pola asuh keluarganya nggak support, memberikan afeksi, itu bisa jadi pemicu burnout. Tapi bisa jadi buat orang lain, hal itu biasa aja, nggak diapresiasi, itu hal yang sederhana. Karena faktor-faktor burnout atau apa ya, membuat orang tuh burnout itu bisa kita lihat dari dua hal ini gitu Mbak Di. Nah makanya kenapa kita hari ini ngobrol supaya teman-teman bisa meng-capture mana sih yang membuat teman-teman burnout? Apakah memang internal atau jangan-jangan gara-gara ngeliatin media sosial orang gitu. Kalau kita ngeliat internal faktor, coba dilihat yang menjadi pemicu teman-teman burnout itu apa? Kalau internal tuh sesuatu yang bisa kita kondisikan. Oke, saya sulit banget nih Mbak membagi peran di rumah. Saya juga insecure karena saya nggak punya kemampuan, saya takut, saya ini. Itu berarti dalam diri kita. Tapi somehow sebagai seorang womanpreneur, saya rasa nanti Mbak Yurika juga bisa sharing gitu ya. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, seperti misalnya pandemi ini gitu, resesi ini. Banyak banget orang yang di layoff. Bayangkan ketika teman-teman lagi ngejalanin usaha sebagai seorang pasangan, tiba-tiba suami kita di PHK. Itu kan hal yang nggak bisa kita kendalikan. Itu sesuatu yang mungkin saya rasa tekanan perubahan kondisi ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang membuat kita tuh kayak apa ya, jadi sesuatu yang pressure banget gitu. Belum lagi kalau perempuan itu berdaya, ada juga stigma masyarakat kayak, ih dia perempuan ini banget ya, apa namanya, woman ini banget ya, powerful banget tuh lakinya kayaknya. Nah, itu kan jadi akhirnya membuat kita menurunkan standar kita dalam bekerja, stres, burnout, dan bisa juga pemicunya memang kerjaannya terlalu banyak. Nah, ini harus kita analisis dulu di awal supaya teman-teman bisa mensiasati gimana sih kalau burnout itu muncul di dalam kehidupan kita sebagai seorang womanpreneur. Begitu, Mbak. Betul banget. Jadi memang kita dilihat dulu analisanya ya. Mungkin setiap orang pribadinya juga berbeda-beda. Burnout-nya seperti apa, karena apa. Nah tadi sudah menjelaskan tentang burnout. Nah kali ini boleh dong di-share juga ke kita. Kira-kira apa sih strategi yang bisa di-share kepada sister pada pagi hari ini untuk mengatasi burnout itu sendiri. Silakan. Oke, baik. Nah teman-teman kalau lagi burnout, saya pengen teman-teman di-tag dulu gitu. Kalau terjadi kondisi yang berubah dalam kehidupan teman-teman dengan penjelasan saya tadi tentang burnout, kita bisa lihat pemicunya apa. Ada sesuatu yang berubahkah terjadi secara drastis dalam hidup kita? Sister misalnya ngadepin pasangan lagi dapat PHK, contoh ya tadi. Kemudian bisnis lagi bangkrut. Kita tuh akan mengalami kondisi semua tuh sama. Di dalam otak kita ada bagian yang disebut dengan emotional brain. Emotional brain ini tuh tempatnya ada di sistem limbik di bagian depan, di mana bekerjanya tuh duluan dibandingkan dengan rational brain. Jadi kalau kita lagi ngadepin sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang membuat kita nggak siap, itu pasti kita akan mengalami kekecewaan dulu gitu. Positive feelingnya tuh nggak akan muncul karena sesuatunya negatif terjadi. Nah pada saat itu terjadilah rasionalisasi atau kita akan mencari pembenaran atas perasaan yang nggak nyaman. Wah saya tuh pasangan di PHK nih, pasti gara-gara ini, gara-gara itu. Wah ini pasti gara-gara pemerintah. Ada dalam kondisi kita menyalahkan keadaan. Dan ternyata ini adalah sesuatu yang sangat wajar teman-teman. Kalau teman-teman ngadepin situasi ini, saya pengen teman-teman menyadari dulu, apa sih yang membuat teman-teman gelisah? Karena kalau sister masih menyangkal, dalam kondisi menyangkal ini, stresnya itu akan berkepanjangan dan mengarah kepada burnout yang cukup panjang. Karena kita cuma fokus kepada sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin gitu. Jadi ambil kertas, tulis, apa yang membuat teman-teman gelisah, apa yang membuat para sister ini takut, pemicu internalnya apa, pemicu eksternalnya apa. Lalu setelah itu, kita terima, oke, ini adalah sesuatu yang memang berubah, pasangan saya berubah,
Saya harus punya peran baru, misalnya tadi pasangan di PHK gitu ya. Bisnis saya lagi turun, tapi saya harus tetap melangkah. Nah, melangkah ini ternyata nggak mudah gitu. Kita butuh yang namanya sebuah motivasi yang kuat, kita butuh yang namanya purpose yang kuat, kita butuh yang namanya story. Apa yang membuat kita tuh mau melangkah? Mungkin kita bisa mengingat peran kita sebagai ibu, kita punya anak, kita pengen dia punya masa depan, kita pengen sebagai anak ngebantu orang tua. Hal-hal itulah yang membuat pada saat kita jatuh di bawah, kita bisa naik lagi ke atas. Dan akhirnya pada saat kita tahu, kita harus melangkah, muncullah eksperimen-eksperimen teman-teman sebagai womanpreneur untuk inovasi yang akhirnya diambil sebagai sebuah keputusan untuk bagaimana berkembang sesuai dengan apa yang kita jalankan. Nah, untuk itu ada banyak hal teman-teman yang bisa kita fokuskan, mau fokus sama emosi atau fokus sama masalah. Dua-duanya sama-sama penting. Kalau fokus sama emosi, teman-teman bisa coba beberapa teknik, seperti misalnya, coba ambil nafas yang panjang, hembuskan lewat bibir. Ternyata latihan pernafasan ini, Mbak Di, itu bisa membuat kita fokus sama emosi kita. Kalau kita dalam kondisi tenang, emosi itu akan kita label, akan kita naming. Oh, saya tuh lagi marah ya. Saya lagi kesel ya. Saya lagi emosi ya. Habis itu, yang kedua, supaya kita sadar sama emosi yang kita rasakan, jangan pernah lupa, tidur berkualitas ini penting. Karena orang kalau kurang tidur, dia kayak sulit untuk bisa mengatur hormon-hormon di dalam tubuh yang membuat emosinya jadi nggak stabil. Gerak, berolahraga, 20 menit aja, minimal 30 menit sehari, itu bisa membuat sirkulasi oksigen di dalam tubuh kita lebih bagus, sehingga dopamin yang terproduksi untuk kita bisa produktif, emosi kita jadi lebih positif seharian. Dan melakukan hobi. Ini kalau kita mau fokus ke emosi. Tapi kalau kita fokus kepada problem, teman-teman, terus mengembangkan diri adalah salah satu cara kita untuk menemukan problem solution-nya. Kadang-kadang kita nggak ketemu solusinya, tapi pada saat kita belajar, kita membuat perencanaan, kita berkomunikasi sama orang di sekitar, kita membangun kolaborasi, tiba-tiba solusinya kayak muncul dengan sendirinya. Jadi, saya pengen teman-teman, ada 3 hal yang pengen saya simpulkan. Do your best. Do your best itu bukan berarti best untuk orang lain, tapi be the best untuk diri kita sendiri. Dan menjadi yang terbaik itu bukan berarti harus kemudian yang paling dapat omset paling banyak, tapi yang paling happy. Jadi mungkin sekarang set priority, bikin Google Calendar. Buatlah mana yang penting, mana yang enggak. Dan asertif. Kita berdiri sendiri sebagai womanpreneur nggak cuma sendiri, kita butuh partner, pasangan kita, karyawan kita, keluarga kita. Dan pada saat kita mengerjakan sesuatu fully engaged, supaya ada waktu untuk istirahat. Kemudian, be the best ini adalah sesuatu yang menurut saya sifatnya harfiah gitu ya. Coba tanya lagi, kenapa teman-teman sister ini pengen menjadi seorang entrepreneur? Pasti punya passion, pasti ada purpose. Kalau kita ditanya, kenapa kamu pengen menjalankan ini? Itu yang kita temukan dalam diri kita, sehingga kita menjadi yang terbaik dari versi kita. Terakhir, jangan lupa, we have to be happy and we deserve to be happy. Reframe lagi tentang apa itu istirahat, apa itu santai, bagaimana kita terkoneksi. Semoga dari sesi ini kita saling terkoneksi, dan jangan lupa untuk selalu bahagia meskipun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih banyak Mbak Adi Lestari, semoga sesi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh dan berkembang untuk diri kita sendiri. Thank you. Thank you Mbak Ana, boleh kita berikan tepuk tangan dulu sister. Semua yang diomongin tuh kayaknya ngena banget, langsung dek ke hati gitu kan. Kita udah dikasih tahu sih apa itu burnout, kita juga lebih tahu kan diri sendiri, terus strateginya apa. Dari yang tadinya kita menyalahkan keadaan, akhirnya setelah ketemu ngobrol sama Mbak Ana, kita jadinya harus berdamai dengan keadaan gitu ya Mbak ya. Dan yang paling penting harus happy, tidurnya cukup, olahraga. Kalau nonton drakor tuh olahraga nggak sih? Soalnya aku olahraganya nonton drakor aja. Nggak apa-apa Mbak, itu kan tadi emotion focus ya. Jadi Happy sambil kan? iya, sambil olahraga sambil nonton drakor gitu. Itu saya juga sering begitu kok. Artisnya cakep langsung happy kan, ya kan endorfin keluar, jadinya lupa main sama Betul. Oke, baik. Tunggu sebentar Mbak Ana, kita akan tanya terlebih dahulu. Kali ini kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Mbak Yurika, halo. Apakah Hai sudah? Mbak Yurika. Apakah salam kenal. Salam kenal juga Mbak Yurika.
Mbak Yurika dengar suaraku Tadi dengan tadi ada Oh, baik. Apa jelas kabar? jelas sekali. Semangat ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Iya, semangat dong. Semangat. Oke, kalau begitu aku mau ngobrol-ngobrol. Aku manggilnya Mbak Yurika atau apa panggilannya biasanya? Biasanya nih kalau di Sisternet, sister-sister yang udah kan kita sering ketemu ya. Itu panggil saya Uwi. Uwi gitu. Oh, Biasanya yang kenal dekat. Iya, biasanya. Tapi boleh panggil juga Yuria. baik. Kalau begitu, Umi, boleh dong kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, boleh ya? Umi lagi sibuk apa sih nih? Uwi. Akhir-akhir ini Umi, silakan. Bukan Umi. Udah Umi, nyanyi. bukan Umi. Aku sampai ke sini Nanti kalau Umi ada Abi dong. Mohon maaf. Ini. Mbak Uwi, Yes. boleh dong jelasin cerita ke kita dong, sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sibuk bisnis kayak biasa. Aktivitas rutin sama anak, suami. Terus juga ini lagi mau berangkat tugas lagi, relawan bencana ke Cianjur. Gitu, Kak. Oke, titip salam ya buat semua saudara-saudara kita yang kemarin menjadi gempa di Cianjur. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran yang tidak terbatas ya. Baik. Nah, dengan segudang aktivitas juga kerja sehari-hari, belum lagi bisnis. Pastinya Mbak Uri juga, Mbak Uwi juga di sini. Yuria aja deh, nggak apa-apa. Baiklah, jadi malu. Cerita dong dan juga kasih tips tentang gimana sih caranya untuk stress management dalam berbisnis. Bagaimana caranya memanage si stres ini yang kadang muncul di dalam bisnis kita. Silahkan. Oke, saya bagi lewat slide saya ya yang udah saya buat ya, Kak. Baik, silahkan. Oke, panitia bisa bantu share screen-nya ya. Oke. Sudah Mbak Uwi untuk slide-nya? Sudah, oke. Next, thank you. Salam kenal, sister. Thank you udah join di acara webinar pintar hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuria Ekalitani. Saya adalah founder Bostik, sekaligus juga seorang istri, seorang ibu. Terus ya nanti saya jelaskan di slide selanjutnya, next. Silakan. Nah, ini nanti bisa kasih gambaran dulu ya, ini Bostik. Bostik ini adalah usaha yang saya dirikan dari tahun 5 tahun kami. 2017 kita berdiri sampai sekarang, dan kami sempat kena pandemi, terhantam cukup keras ya. Tapi justru ketika pandemi, berkat bantuan dari XL Aksiata, kami bukan jatuh, tapi malah kami bisa scale up bisnis kami menjadi lebih besar lagi. Nah, ini Bostik ini adalah usaha yang kami dirikan, kami dedikasikan. Tadi Kak Ana sudah jelasin ya, kalau mau bangun bisnis, find your purpose, find your value. Nah, ini Bostik. Bisa saya kasih gambaran sedikit ya, bagaimana burnout yang mungkin terjadi di tempat kami, karena banyak banget faktor-faktor pemicu stres yang bisa menjadi salah satu nanti faktor yang bisa menyebabkan kita jadi burnout. Nah, bisnis saya ini pertama 100% itu perempuan loh. Jadi kami ini mempekerjakan 100% perempuan. Dan perempuannya itu terdiri dari janda, wanita tulang punggung keluarga. Terus kalau ada pun anak-anak muda, mereka tuh anak-anak muda yang jadi tulang punggung keluarga juga. Jadi 100% itu perempuan. Bayangin kalau teman-teman bisa berempati atau bisa melihat bagaimana sih kehidupan seorang janda, wanita tulang punggung keluarga, stressful ya. Jadi banyak banget ya tekanan, tuntutan di sekitar lingkungan mereka juga ya. Terus usia bervariasi banget nih di tempat kami. Jadi gapnya tuh tinggi, dari yang ada yang umurnya 21 tahun itu yang paling muda, sampai ada yang senior itu ada 2 orang itu sampai 49 tahun gitu. Jadi gapnya cukup besar ya, cukup tinggi. Nah, itu juga nanti bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan burnout atau pemicu stres juga. Lalu tingkat pendidikan kami itu bervariasi. Dari ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP,
Dan yang S1 tuh cuma 1 orang gitu. Jadi rata-rata SD dan SMP. Terus dari lingkungan tempat tinggal mereka itu juga bervariasi. Ada yang tinggal di daerah pinggiran pantai, ada yang sudah di kota, ada yang sudah jauh banget sampai pelosok desa gitu. Sehingga ini nanti menjadi gambaran gimana sih stres yang mungkin terjadi di tempat kerja yang biasanya saya hadapi. Next. Next, Kak. Nah, kalau latar belakang saya sendiri, saya juga ya nggak cuma burnout sama kondisi di lingkungan kerja, tapi juga burnout pada diri saya sendiri mungkin aja terjadi karena saya sudah menikah, punya anak, gitu ya, sudah berkeluarga. Terus saya juga punya background pendidikan psikologi. Terus saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan saya sebagai psikolog klinis sama kayak Kak Ana. Terus saya juga seorang pekerja sosial, relawan bencana, sama sekaligus juga wanita pengusaha nih ceritanya ya, jadi woman trainer. Bisa dibayangin ya kalau dalam satu waktu nih kayak sekarang saya punya bisnis. Terus tiba-tiba NGO saya, non-government organization saya itu panggil saya, kamu harus segera ke Cianjur, harus kasih trauma healing gitu ya di sana gitu, pemulihan trauma di sana. Nah, kalau saya nggak bisa manage, pasti kan bisa berantakan semua ya, bisnis berantakan. Terus kalau misalnya suami nggak ngizinin gitu ya, anak harus ditinggal. Ini adalah salah satu faktor yang harus saya bisa manage supaya saya nggak burn out seperti yang tadi Kak Ana sudah sampaikan. Next, Kak. Nah, kalau saya nih sebagai perempuan yang bekerja, yang saya hadapi ini beberapa ya, kayak stres-stres pemicunya itu antara lain fisik, psikologi, sosial budaya. Sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Kak Ana ya, tapi ini saya kasih gambaran yang terjadi di Bostik nih. Jadi kalau fisik, ritme kerja yang tinggi. Kayak kadang kami kan kami tidak hanya bergerak di bidang industri restoran, tapi juga industri olahan kemasan. Jadi saya ada pabrik gitu ya, dan ada resto sekaligus. Nah, ketika pabriknya lagi banyak pesanan, misalnya satu hari itu harus menghasilkan 2.000 stick frozen gitu. Wah, ini ritme kerjanya yang tadinya kita hanya menghasilkan 600 atau 300 pack gitu, tiba-tiba 2.000, 3.000 gitu dalam satu hari. Wah, itu menjadi tekanan yang besar banget ya, karena apalagi disuruh sama misalnya distributornya minta 2 hari harus ready ya Bu, nanti saya ambil gitu. Nah, jadi banyak banget faktor-faktor seperti fisik yang juga bisa mempengaruhi kami menjadi stres, bahkan burnout di tempat bekerja. Nah, kalau psikologi gimana? Kesepian misalnya ya, ada tuh kalau di lingkungan kerja ya biasanya kan ngegap juga ya, ada yang dekat sama teman tertentu, dia sukanya ngumpul sama teman tertentu. Nah, ada juga yang dia ngumpulnya ya sukanya sama geng inilah, misalnya geng yang tua sendiri, geng yang muda sendiri kayak gitu ya. Ada juga yang merasa dikucilkan. Nah, ini bisa jadi faktor kesepian. Ada patah hati nih kalau mempekerjakan yang muda-muda, pernah tuh patah hati. Jadi ke bawah di lingkungan kerja gitu. Dia nggak semangat kerjanya. Ada juga iri hati, misalnya kayak barusan nih ada karyawan saya yang beli motor baru. Wah, yang pakainya motor lama bos iri nih. Aduh, kapan ya aku bisa beli motor baru gitu. Nah, kadang kayak gitu-gitu tuh. Hal-hal yang mungkin terjadi di lingkungan kerja kita secara psikologis. Nah, kalau sosial budaya yang suka saya amati di tempat kerja kami, kayak misalnya karena janda ya, itu tuh suka ada stigma-stigma masyarakat. Misalnya, itu kok pergi di tempat kami kan jam kerjanya sampai jam 9 malam ya. Itu kok perginya sampai kerja kok sampai malam-malam ya, ngapain sih kerjanya kayak gitu. Kadang kami juga ada lembur tuh sampai jam 10 malam. Itu ngapain sih lembur-lembur gitu. Itu dia ngapain sih di tempat kerjanya. Nah, kadang kayak gitu tuh. Terus ada juga dulu, misalnya kan karena ada yang wanita kehilangan keluarga, sempat ada suaminya yang kehilangan pekerjaan, kayak tadi yang udah disampaikan Kak Ana ya, di PHK. Itu juga menjadi salah satu faktor stres yang bisa menyebabkan burnout. Next, Kak. Next. Nah, ini sekarang gimana ya cara kita memanage stres dalam bisnis kita nih, karena kan faktor pemicu ini banyak banget yang bisa menyebabkan burnout. Nah, kalau nggak di manage itu kayak apa ya? Kalau saya kasih gambaran, misalnya ini kertas ya.
terus stres nih, gajinya terlambat, terus misalnya habis dimarahin bosnya, terus teman kerjanya marahin segala macam. Wah, ini lama-lama kertasnya dikuas terus lama-lama kertasnya juga sobek. Nah, kalau kertasnya sobek itu yang akhirnya kayak daya tampung kita itu udah nggak sanggup lagi nih nampung stresnya. Nah, itu yang akhirnya terjadi burnout, ya meledak akhirnya seperti itu. Nah, gimana cara kita manajemen bisnis supaya terhindar dari stres? Nah, kayak gini, kami tahu bahwa ada di dalam tubuh kita yang namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Nah, hormon cinta itu perannya penting banget loh di dalam kehidupan kita. Kalau sister-sister pernah jatuh cinta ya, wah rasanya kan happy terus ya, semangat. Apalagi kalau di tempat kerjanya ada gebetan ganteng gitu ya, jadi semangat kan kerjanya gitu. Nah, hormon cinta itu membuat orang stresnya berkurang, bahkan malah dia jadi happy, dia jadi senang gitu. Nah, kami membuat hormon oksitosin di dalam tubuh kita itu bisa meningkat. Caranya adalah salah satu misalnya kita dengan program berbagi. Jadi setiap hari Jumat kami itu punya program berbagi namanya Jumat Berkah. Nah, mereka sendiri nih, teman-teman sendiri yang bagi nih tim Bostik di jalan. Biasanya kalau kami baginya ke tunawisma, kemudian gelandangan gitu ya, tukang becat gitu. Kita bagi supaya mereka juga tahu, oh iya ya, ada orang-orang yang lebih menderita dari saya, sehingga mereka juga bersyukur. Mereka juga senang karena setiap memberi bantuan mereka dapat ucapan terima kasih dan dapat senyuman yang manis. Nah, itu membuat kita menjadi senang, kita menjadi happy. Kayak kemarin juga waktu pandemi kami dari Bosik itu kan ada dana CSR. Kita kasih APD, kasih masker banyak banget lah ke lewat rumah sakit. Dan itu apresiasi dari rumah sakit luar biasa. Sehingga ini juga jadi kebanggaan nih untuk teman-teman Bostik gitu. Sehingga mereka juga lebih merasa happy dalam bekerja. Next. Nah, salah satunya lagi adalah karena tadi ya biar hormon oksitosin itu full deh di tempat kerja kita, gimana caranya? Kan ada ya tadi saya cerita anak-anak muda di tempat kami itu kalau mereka itu tidak tidak disupport dengan kegiatan yang bagus gitu ya, mereka tuh udah bosan. Nah, jadi biasanya kalau ada waktu luang itu saya minta mereka untuk bikin TikTok gitu, joget-joget di TikTok, bikin konten-konten di media sosial. Nah seperti yang paling kiri ini ya, mereka tuh kreatif gitu dan mereka malah ketawa-ketawa, happy gitu di tempat kerja. Jadi itu ketika mereka di jam-jam luang ya, di waktu luang. Lalu kami ada KPI nih, setiap 3 bulan sekali mereka akan dinilai. Nah, siapa yang bisa menampilkan performa kerja yang terbaik, biasanya setiap 3 bulan itu kami kasih emas ya. Jadi yang di tengah ini, foto yang di tengah ini anak-anak yang mereka jadi starnya lah, star employee di bulan itu gitu, dan hadiahnya adalah emas. Jadi mereka senang nih kerja karena di reward gitu ya. Jadi kalau di reward endorfinnya naik, senang gitu, happy dia. Nah, terus karyawan itu juga jangan kerja mulu di tempat kerja, tapi dikapasitasi, naikkan kapasitas mereka, keterampilan mereka. Kami sering sekali kayak ini nih, karyawan saya itu sering saya ikutkan ke webinar-webinar pintarnya Sisternet karena ilmu-ilmunya bagus banget, sehingga mereka juga secara kapasitas akan meningkat ya. Nah, contohnya nih yang di sebelah kanan itu dulu saya kirim mereka pelatihan untuk fotografi ya. Lalu abis itu yang sudah diajak itu mereka akan berbagi sharing pengalamannya, ilmunya yang didapat ke teman-temannya yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga belajar, sehingga kapasitas karyawan juga meningkat. Nah, mereka juga happy, nggak bosan, karena kalau di dalam lingkungan kantor terus mereka pasti bosan. Lanjut Kak, next. Jadi pahami karyawan kita bukan sebagai aset ya, sister, tapi mereka adalah partner kerja kita. Dimana kayak kita deh, kalau kita happy, pasti kita kerjanya juga enak. Sama kayak mereka, kalau mereka senang, mereka happy, mereka kerjanya juga bagus. Nah, dalam berbisnis kita juga harus paham ini kebutuhan mereka. Kurangi faktor pemicu stres yang mungkin terjadi di dalam lingkungan kerja kita. Kayak misalnya gini, saya paham sekali bagaimana mereka, para wanita tulang punggung keluarga yang bekerja pada kami, itu pasti mencemaskan ya, kalau dia sakit siapa yang bayarin, kalau dia meninggal siapa yang biayain.
anak cucunya, nanti dapat warisan apa gitu ya, kalau dia pensiun gimana. Nah, ini di paling kiri ini kemarin kami sudah 2 tahun ini ya, kami cover karyawan kami dengan nggak cuma BPJS tenaga kerja ya, tapi juga kami cover dengan asuransi lain dari luar gitu, pihak swasta gitu. Kita pakai itu untuk mengcover mereka baik dana pensiun, jiwa. Jadi kalau nanti mereka pensiun, mereka dapat uang saku. Atau kalau mereka sakit, mereka dapat uang tambahan, nggak hanya di cover oleh BPJS gitu ya. Terus kami tahu kalau di kerja itu harus ada refreshing time lah. Jangan overtime terus cuman buat kerja gitu. Ada waktunya kita senang-senang mengisi rekening emosi positif gitu ya. Jadi kurangi faktor pemicu stresnya dengan ajak mereka kemarin refreshing ke Jogja nih gitu ya. Sambil ngajak keluarga besarnya waktu itu. Jadi kita rame-rame nih sama keluarga besar mereka, anak-anaknya, kalau ada punya suami ya ajak suaminya gitu ya. Terus yang di atas sebelah kanan itu ada karyawan kami yang punya cucu, tapi cucunya nggak bisa dihandle oleh ibunya waktu itu karena ibunya sedang sakit. Nah, di tempat kami menyediakan ruang untuk bisa karyawan membawa anaknya. Karena saya tahu bahwa kalau karyawan bekerja tapi pikirannya nggak tenang di rumah sana, mereka pasti akan stres, kerjanya juga jadi nggak bagus. Jadi kami sediakan tempat, mereka bisa bawa anaknya, bisa bawa cucunya, sambil mereka kerja, mereka bisa awasi dengan tenang. Yang penting kerjaannya buat saya mah beres lah gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gitu, nggak ribet-ribet amat lah saya, gitu kan. Saya punya perusahaan kok, jadi kita buat sesuatu itu yang ramah sama anak, ramah sama keluarga. Nah, kalau yang di bawah ini, karyawan kami itu senang banget tuh kalau diajak pameran keluar, karena buat dia juga refreshing. Nah, ini waktu itu kami pameran, dan stres juga waktu itu, sempat banyak teman-teman yang stres. Ini bukan promo ya, tapi beneran kami waktu itu untung pakai XL diskon. Nah, kita jaringannya paling lancar tuh, sehingga teman-teman yang lain karena nggak pakai itu, mereka susah jaringannya untuk bisa kontak. Nah, makanya saya bilang sama karyawan saya, untuk kita pakai ini ya, sehingga mereka gampang, lancar masukin semua pemasukan karena jaringan internetnya lancar. Ya, next. Jadi karyawan itu sering diajak untuk senang-senang ya. Nah, tadi sebenarnya udah disampaikan nih oleh Kak Analisa ya, manajemen stres, tapi kalau sekarang mungkin dalam bisnis ya. Jadi bagi saya, kalau kita lagi dilanda stres, dan gimana cara kita biar stres kita ini nggak sampai over gitu, nggak sampai burnout gitu ya. Yang pertama adalah menyadari, kayak misalnya tadi Kak Analisa sudah kasih tahu, stres itu bisa berdampak ke fisik kita, psikologis kita, ke emosi kita gitu ya. Nah, sadari kalau kita ternyata dalam situasi stres, kok aku sekarang kalau ngomong sama orang lebih sadis ya, gitu. Misalnya, kok kalau ngomong sama orang sukanya nyakitin dia ya. Nah, itu harus disadari. Atau misalnya gini, kalau dulu saya itu orangnya ekstrovert, tiba-tiba saya jadi orang yang introvert, males ngapa-ngapain gitu. Nah, ini juga namanya perlu disadari bahwa ada sesuatu di dalam diri saya yang berubah, dan itu nggak benar gitu. Itu nggak normal. Nah, ubah yang bisa diubah contohnya apa? Kayak misalnya, kita ini lagi ada problem di lingkungan kantor, ya kita ubah yang bisa diubah. Tapi kalau nggak bisa diubah, gimana caranya? Ya kita terima. Nah, masalahnya menerima yang nggak bisa diubah itu butuh proses, ya. Butuh tadi coping mechanism, cara bagaimana mengelola stres dengan baik. Nah, lalu kalau bisa menerima hal yang bisa diubah atau menerima hal yang tidak bisa diubah, maka coba deh fokus ke masa sekarang. Contohnya, misalnya saya selalu ngajak nih karyawan, udah misalnya mereka punya problem ya di keluarga mereka, akhirnya cerai gitu ya misalnya gitu. Ya sudah, fokus di masa sekarang. Yang lalu tidak bisa diubah. Yang lama, yang akan datang, belum tentu datang seperti yang kita khawatirin. Jadi dia khawatir, aduh Bu, saya nanti bakalan dapat suami nggak ya? Atau kalau saya nikah lagi, nanti suami saya sejahat yang ini nggak ya? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi mendingan fokus di masa sekarang gitu ya. Kita fokus saat ini, bukan fokus pakai spion, lihat masa lalu terus. Kenapa sih dia tuh jahat banget sama aku, selingkuhin aku gitu. Jadi fokusnya masih sekarang. Kalau saya selalu bilang gitu. Kalau ada di rumah ada masalah,
pas di lingkungan kerja ya fokus di tempat kerja dulu. Nanti setelah itu yuk curhat sama saya, nanti saya bantu kalau bisa bantu. Tapi kalau nggak bisa bantu oke, yang penting kamu tenang dulu, karena orang yang tenang akan bisa dapat akal sehat gitu buat mikir gimana caranya memecahkan masalahnya. Nah, habis itu memaafkan, ikhlasin yang udah terjadi. Nah, memang kalau memaafkan, ikhlas itu sudah dari Gusti Allah ya. Jadi nggak bisa sembarangan, itu kayak berkat deh dari atas gitu, dari surga. Nah, jadi atau gimana caranya ya kita lakukan PFA, psychological first aid, pertolongan pertama pada kondisi psikologis. Seperti yang tadi Kak Analisa sampaikan, tarik nafas yang panjang, hembuskan ya, melakukan mindfulness gitu ya, menyadari sekeliling kita, oh bangkunya empuk, oh bangkunya keras, oh ada banyak hijau-hijau deh di sekeliling kita. Nah, kita perlu meningkatkan awareness. Oke, next. Next. Nah, ini strategi gimana caranya membuat hidup kita seimbang dan sehat untuk diri sendiri loh. Karena kita tidak bisa menolong orang lain kalau kita belum mampu menolong diri kita sendiri. Kita nggak bisa jadi caregiver untuk orang lain kalau kita sendiri punya unfinished business. Jadi tolong diri kita sendiri dulu ya. Nah, ini kayak saya sadar bekerja sebagai seorang womanpreneur, CEO gitu ya, itu harus punya fisik yang bagus. Karena apalagi kalau pesanannya lagi banyak ya, kita mau nggak mau pasti turun lah, kita harus bantu. Belum lagi jam kerja kita kadang over gitu ya. Nah, maka sister perlu latihan fisik yang terprogram. Saya kalau tiap pagi nggak hujan atau punya waktu luang di pagi hari, saya pasti olahraga. Minimal jalan kaki deh, keliling alun-alun gitu ya. Terus harus makan sehat dan bergizi, seimbang. Contohnya makan protein nabati, protein hewani, karena protein hewani itu bagus banget untuk imun kita, untuk perkembangan otak kita gitu ya. Jangan diet terus yang sangat ketat gitu ya, tapi kita harus diet yang seimbang, gizinya seimbang gitu. Jangan sampai demi body langsing tapi lupa sama gizi. Nah, periksa kesehatan berkala, jangan sampai kita kerja keras, kumpulin duit banyak-banyak tapi endingnya untuk ngobatin kita sakit gitu ya. Jadi kita harus cek kesehatan berkala, jaga kesehatan. Lalu setting ergonomis ke tempat kerja, jangan sampai tempat kerja kita nggak nyaman buat diri kita sendiri. Terus kita juga istirahat yang cukup, jangan duduk terus gitu ya. Dan seperti tadi, mengisi rekening emosi positif. Kalau sister tahu, kalau sister punya rekening di bank, kalau rekening di bank itu dikuras terus tapi sister nggak pernah nabung, lama-lama rekeningnya defisit ya kan? Jadi kayak gitu tuh kalau di otak kita ya. Di otak kita tuh isinya rekening emosi sebenarnya. Jadi kayak kita nabung ya, kita punya tabungan rekening emosi di otak. Kalau kita menghadapi permasalahan yang menyedihkan, nggak nyaman, nah itu kita kayak mengambil rekening emosi positif tuh untuk memahami hal itu. Nah, kalau kita mengalami banyak hal-hal tidak menyenangkan terus, lama-lama rekening emosi kita yang positif terkuras. Akhirnya apa kalau rekening emosi kita positif terkuras? Burnout kita. Burnout yang meledak, kita akhirnya menjadi orang yang terluka dan rentan melukai orang lain. Oke, next. Nah, ini sekarang ya, yang penting strateginya adalah selaras deh. Pertama, ownernya sehat mental, karyawannya sehat mental. Nah, kalau owner sehat mental, masa ownernya ngamuk-ngamuk terus ya, karyawannya langsung stres deh gitu. Jadi ownernya harus happy, ownernya harus bahagia, ownernya harus bisa kasih contoh yang bagus. Baru karyawannya sehat mental juga gitu ya, maka produktivitas dan cuan ini, karena ini ngomongin di teman-teman sister ini kan semuanya womanpreneur semua ya, jadi cuan is penting ya, is important ya. Jadi kalau produktivitasnya meningkat ya cuannya pasti meningkat. Next. Nah, ini sekarang trik yang tepat dalam mengambil keputusan profesional saat kondisi burnout terjadi apa? Gimana caranya ya? Pertama, manajemen stres ya. Kedua, kondisikan berpikir dengan akal sehat. Kenapa? Karena kalau yang muncul ketika emosi, itu yang muncul tuh kalau istilahnya di psikologi ada namanya amigdala. Amigdala yang ambil alih tuh, membajak otak kita sehingga kita nggak bisa mikir sehat. Nah, jangan sampai amigdala membajak otak kita. Jadi kita harus mengutamakan akal sehat dulu. Makanya saya biasanya kalau saya lagi marah, saya tidak akan ngomong apapun. Saya lebih baik menjauhi orang yang membuat saya marah.
supaya saya bisa tenangkan diri dulu. Kalau saya sudah tenang, saya baru bisa mikir gitu. Atau saya misalnya ngeteh, minum teh gitu ya, atau saya misalnya nonton dulu lah, pokoknya saya happy lah tadi ya, stopping stress ya, menenangkan diri dulu. Kemudian habis itu menghidupi momen saat ini. Saat ini ya menikmati segelas es teh yang enak, atau makan kue gitu ya, atau lagi dengerin webinar pintar, fokus di sini di momen saat ini gitu. Lalu ciptakan sistem manajemen yang baik dengan misalnya apa? Karena kalau manajemen kita kacau, nah ini kan jadi stres pemicu nanti ya. Maka ciptakan sistem manajemen yang baik seperti bikin SOP, SOP-nya detail, bikin KPI, Key Performance Inventory ya, buat menilai kinerja performan kinerja karyawan kita. Kemudian bikin marketing mix, contohnya misalnya, woi staff media, kamu target nih hari ini nambah follower berapa? Nah itu marketing mix contohnya. Atau staff marketing, kamu harus bisa jual hari ini berapa nih teks, atau misalnya kayak gitu ya. Nah kalau mereka jelas kerjanya, kan mereka kerjanya jadi teratur. Nah kalau kerja jadi teratur kayak saya nih, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Jadi kan maunya kita kayak gitu ya sebagai woman planner ya. Kemudian mengatur ulang strategi. Artinya apa? Kalau lagi punya masalah kayak kemarin nih pandemi, mundur 1 langkah, maju 3 langkah. Artinya apa? Kasih waktu untuk belajar, mengatur ulang strategi, lalu maju melesat ke depan. Gitu. Ketika udah tahu ya. Next. Kita ingat slide terakhir. Next. Nah, penutup saya gini. Bagi saya, kalau saya melihat stres itu, kita misalnya menganggapnya jadi masalah ya. Kalau buat saya masalah adalah hadiah. Asal kita bisa melihatnya sebagai peluang. Jadi kayak saya kemarin pandemi omset kami turun sampai 90%. Saya tidak ambil opsi untuk memecat karyawan saya, mem-PHK, karena saya tahu mereka janda, tulang punggung keluarga. Siapa yang mau kasih mereka pekerjaan di masa sulit seperti itu, gitu ya. Sehingga saya tadi mundur 1 langkah dulu. Saya berkebun, saya harus bisa mikir, saya mengatur ulang strategi, dan ketika saya ketemu strateginya, saya ketemu peluangnya, maka justru bisnis kami yang tadinya anjlok 90% bisa melesat sampai 300%, ya, berlipat-lipat gitu. Produktivitas kami, skala bisnis kami pun berkembang pesat gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat masalah sebagai hadiah dengan melihatnya sebagai peluang, maka kita akan punya healthy body karena kita happy ya, healthy mind, dan pasti happy life. Itu sister kuncinya kalau menurut saya ya, pengalaman saya, dan ini kita belajar bareng, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi. Saya kembalikan Kak. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Uwi. Sister, kita kasih tepuk tangannya dulu dong untuk penjelasannya dari Kak Uwi. Jadi kita harus happy body, happy mind, dan yang lain gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk menaklukkan dunia biar nggak burn out, dan juga tentunya bisnisnya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak loh, udah sangat lengkap banget. Nah kali ini, sebentar Kak Ana masih ada? Halo Kak Ana, karena sebentar lagi masih ada. masih ada. dong. Alhamdulillah. Baik, tentunya kali ini kita akan mengajak sister dan juga seluruh peserta menuju ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Seperti biasa untuk kalian semua yang ingin bertanya baik itu ke Kak Uwi ataupun ke Kak Ana, kita kasih kesempatan, akan ada 3 pertanyaan yang akan kita pilih. Nah silakan pertanyaannya langsung saja disimpan di kolom chat atau di kolom komentar sekarang juga. Kalau misalnya memang sudah ada, tentunya kita akan langsung membacakan pertanyaannya. Ingat formatnya teman-teman, sisterku semua, yaitu nama dan juga spasi pertanyaannya apa dan pertanyaannya untuk siapa. Seperti itu. Jadi Kak Uwi, kalau Kak Uwi suka TikTokan nih katanya ya? Iya Kak. Tapi emang bener gak sih? Kadang kita kalau untuk rilis stres salah satu jalan ninjaku pun sama. Iya bener. Cuma nonton aja lucu-lucu kan. Yang penting yang ditonton yang lucu-lucu ya Kak. Jadi happy lagi gitu. Ya betul. Apalagi kalau dengan jaringan XL kan lancar terus ya. Yang tadinya kita nih TikTok kan mau 5 menit akhirnya jadi sejam. Iya gak sih? Iya bener. Kalau nggak boros banget itu loh.
Tapi akhirnya sedikit lupa dengan apa yang terjadi, masalah-masalah apapun hidup. Tapi emang bener banget. Ini Kak Ana sama Kak Uwi itu dari tadi ngomongnya langsung ngena ke hati gitu kan. Jadi tahu banget gitu apa yang dirasain. Apalagi kita sebagai womanpreneur, apa sih kira-kira yang harus kita lakukan apabila kita terkena burnout. Apa mungkin kita terkena bisa dibilang apa ya kayak udah di ujung tanduk gitu istilahnya. Mau give up atau gimana ya. Nah hari ini ataupun di siang ini, udah siang ya. Nah, di siang ini kita dikasih tahu bagaimana caranya, strategi-strateginya, bagaimana mengenal diri sendiri biar bisa menjauhkan segala sesuatu yang negatif berubah menjadi yang positif. Seperti itu. Baik, tentunya kali ini akan ada pertanyaan sudah masuk. Sister dari Rostina Harahap. Pertanyaannya kali ini untuk Kak Ana. Baik Kak Ana, apakah burnout selalu bisa dirasakan ketika, maksudnya burnout selalu dirasakan ketika bekerja, gimana nih pertanyaan? Apakah burnout selalu dirasakan ketika bekerja? Pertanyaannya seperti itu. Silakan Kak Ana. Oke, ini pas banget. Aku barusan dapat satu riset yang barusan aku baca gitu ya, sebuah riset tentang korelasi antara burnout dengan pekerjaan. Jadi dari sebuah survei ternyata terbukti 30% lebih tinggi mereka yang unemployed, yang nggak kerja, merasakan burnout dibandingkan dengan mereka yang bekerja. Jadi justru burnout itu tidak selalu berkorelasi dengan yang namanya pekerjaan. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita korelasikan adalah terkait dengan bagaimana kita memaknai apa yang kita kerjakan kalau di dalam riset itu gitu ya. Jadi enjoyment itu korelasi sama pekerjaan itu sebenarnya tinggi selama kita bisa memanage tadi yang Mbak Uwi sempat cerita gitu ya, memanage stres itu tuh menjadi sesuatu yang lebih membuat kita lebih baik lagi gitu. Stres itu tidak semua melulu menjadi stres negatif. Kecuali kalau di dalam mindset kita kayak, oh ini kayaknya stres berat nih, terus ini ancaman nih. Itu fokusnya kepada emosi negatif yang membuat kita jadi burnout. Karena kita nggak fokus kepada problemnya gitu. Jadi justru bisa kita lihat nih, burnout-nya itu apakah melulu terkait pekerjaan, coba diambil rehat. Kalau misalnya nggak bekerja itu masih burnout, artinya ada yang perlu dikaji ulang lagi terkait sama kondisi psikologis kita. Begitu, Mbak. Ada yang harus dikaji gitu ya, dikaji ulang tentang psikologis kita. Betul, apalagi kalau misalnya itu sudah menyangkut dengan ancaman guys, ancaman gitu ya. Iya, benar banget. Thank you Kak Ana. Nah kali ini sudah ada pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Nadifa Azalea. Dan pertanyaannya yaitu untuk Kak Uwi. Baik, sebentar. Kak Uwi, bagaimana membangun semangat dan tentunya memulai motivasi diri yang pernah gagal untuk membangun usaha? Silahkan Kak Uwi. Wah itu terasa banget itu waktu saya kena pandemi ya. Berasa banget. Hancur bener itu, iya. Tabungan 3 bulan terkuras gitu ya. Karyawan pada nggak semangat karena mereka takut dengar berita di mana-mana PHK gitu toh. Nah, terus akhirnya saya waktu itu mengambil sikap seperti tadi sebenarnya karena juga ada sampaikan kita tenangkan diri dulu gitu ya. Jadi coping mechanism kita ini penting ya. Cara kita menyelesaikan stres, memanage stres itu penting sekali. Jadi ketika itu saya kayak kena trauma loh serius waktu pandemi itu karena bagi saya ketika saya tanya ke orang lain kan nggak ada yang punya pengalaman pandemi sebelumnya ya, apalagi terkait dengan bisnis. Saya tanya semua owner-owner bisnis itu mereka nggak pernah ngalamin kayak pandemi yang nggak jelas sampai kapan selesainya. Nah kondisi yang nggak jelas selesainya kapan ini, lalu tiba-tiba pemerintah bikin PPKM. Nanti bolehin lagi dibuka. Tahu-tahu PPKM lagi. Kami yang bisnis resto ini kan yang terdampak banget kan. Jadi waktu itu saya ambil waktu untuk menenangkan diri. Jadi saya melakukan pekerjaan yang saya suka. Kayak misalnya saya berkebun. Itu gila banget itu saya. Jadi berkebun, nanam nggak jelas 1 bulan itu saya nanam tanaman lumayan buat refreshing gitu. Itu kalau saya punya cadangan dana tetap bayarin karyawan. Nah kalau enggak gimana? Kalau enggak gini, kelola stres kita caranya misalnya tadi, kalau saya lagi panik atau saya lagi cemas, maka yang dominan itu amigdala kalau menurut saya. Amigdala itu
bagian di otak kita yang mengatur emosi. Masalahnya emosi, kadang emosi jelek, emosi positif, emosi negatif itu udah ada di amigdala gitu ya. Gimana caranya supaya jangan emosi negatif yang membajak pikiran sehat kita. Nah, caranya adalah dengan kita itu bisa menurunkan nih si amigdala biar dia nggak terlalu dominan. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus tenang. Nah, caranya tenang kan biasanya kalau lagi stres gitu ya, kita kan nggak bisa mikir ya. Bisa mikir, panik gitu. Nah, lakukan yang teman-teman suka, sister suka. Kayak misalnya sister sukanya olahraga lah. Atau sister sukanya melukislah. Pokoknya lakukan apa aja yang menenangkan. Kalau sister kurang tenang, maka berarti kurang banyak itu aktivitasnya ya. Maka lakukan misalnya nyuci piring. Ya, kalau perlu cuci piringnya tetangga. Serius loh. Karena kalau kita sudah rileks, kita baru bisa mikir lagi. Kampus kita tuh bisa aktif lagi gitu ya. Nanti kita bisa mulai berpikir yang rasional. Nah, kalau otak rasional kita udah jalan, baru itu yang namanya one trainer. Kalau menurut saya, kita tuh sudah punya kayak kolektif unconsciousness lah ya. Sesuatu yang sudah kita koleksi nih secara tidak sadar. Ilmu-ilmu, semangat-semangat, motivasi-motivasi, yang akhirnya sudah ada di otak kita sebenarnya, dan hanya akan muncul kalau kita tiba-tiba di dalam kondisi yang memang butuh, kita akan ngambil tuh. Nah, nanti itu akan dapat insight kalau dalam bahasa psikologinya ya, kayak ide teman dari surga gitu. oh iya ya, aku lihat ini pandemi orang nggak bisa makan di restoran karena takut kena COVID. Nah, kalau dia nggak berani makan di restoran, nggak bisa makan si kami, maka si kami yang harus datang ke rumah-rumah mereka. Caranya gimana? Ya, caranya harus dengan misalnya di frozenin, gitu. Tapi sudah dimarinasi karena orang nggak mau repot zaman now gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi harus relax dulu gitu Kak ceritanya ya. Oke, wah baik, lengkap sudah tentunya ya, semua pertanyaannya dijawab dengan sangat lengkap. Terima kasih banyak Kak Ana dan juga Kak Uwi, tapi mohon maaf karena waktu juga, jadi kita harus sudahi dulu untuk sesi Q&A dan juga untuk sesi talk show kali ini. Tentunya berbicara tentang mental health ya, dan kita ucapkan juga terima kasih banyak Kak Uwi dan juga Kak Ana untuk waktunya. Thank you Mbak Di, thank you Mbak Wi. Semoga bisa ngobrol lagi bareng sister-sister semua juga ya di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga sister. Ya, salam sehat dan juga sukses untuk Kak Ana dan juga Kak Uwi. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan kehadirannya. Kita ucapkan tentunya selalu sukses, sehat dan juga bertemu di lain waktu. Nah tentunya sister sebelum menutup sesi kelas pada hari ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting dan tentunya menarik. Saya ingatkan kepada para sister jangan lupa untuk mengerjakan post test yang dapat diakses melalui link yang tentunya tertera pada kolom chat. Dan untuk 3 sister yang mengerjakan paling tercepat dan juga mendapatkan skor tertinggi akan mendapatkan hadiah senilai total Rp300.000. Boleh tepuk tangan secara online dulu dong. Terima kasih. Dan tentunya masih ada lagi hadiah dari Sister Net yang lainnya. Kita juga nanti setelah ini akan bertemu di kelas-kelas berikutnya. Tentunya tetap di Festival Webinar Pintar 2022 Sister Net Power by XL Axiata. Sampai ketemu di kelas berikutnya.